Ya, Anda menyaksikan Road to Tech Conference 2023 bersama dengan saya, Bram Budia Prabowo. Kita ke informasi yang pertama di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK merilis 102 pinjaman online resmi atau legal yang diawasi oleh OJK. Salah satunya PT Koswa Mitra Hasanah telah berizin resmi sebagai fintech lending syariah. CEO dan juga founder Kaswa, Dikri Paren, mengatakan Kaswa terdaftar di OJK sejak tahun 2019 dan menjadi salah satu perintis awal pengembangan model bisnis peer-to-peer lending syariah. Pemberian izin ini menjadi milestone penting bagi Kaswa dalam memperkuat ekosistem fintech syariah di Indonesia. Pasalnya, untuk mendapatkan tanda berizin dari OJK harus melalui berbagai persyaratan yang ketat, diantaranya sertifikasi keamanan IT, ISO 27001 terintegrasinya sistem Koswa dengan ekosistem pendukung fintech lending, melakukan edukasi dan inklusi keuangan secara tersebar, serta mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya, Koswa berkomitmen menerapkan nilai-nilai syariah yakni keadilan dan transparansi, serta memberi keluasan pada pemberi pembiayaan untuk memilih UMKM yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Untuk setiap pemberi pendanaan akan mendapat imbal hasil setara hingga 18% per tahun dan diberikan tiap bulan. Hingga saat ini, Koswa telah berperan dalam mengembangkan ekonomi melalui pembiayaan usaha produktif yang membutuhkan bantuan permodalan, diantaranya dari sektor agribisnis, properti, hingga perdagangan pendukung ekspor. Ya, lantas bagaimana industri fintech syariah di tanah air serta peluang dan juga tantangannya apa saja kiranya yang dihadapi dan juga apa yang membedakan fintech syariah Koswa dengan fintech syariah lainnya. Kita akan membahas bersama dengan Head of Marketing Koswa Ahmad Syaugi. Halo Mas Syaugi, apa kabar? Salam sehat. Kabar baik, alhamdulillah, Mas Bram. Terima Oke, kasih. baik. Kita bicara terkait fintech syariah karena memang Koswa berada di sektor fintech syariah. Sebetulnya apa sih Mas Yogi bedanya fintech biasa dan juga fintech syariah? Kalau fintech biasa sudah juga banyak orang kenal begitu ya. Ini lebih spesifik lagi ke fintech syariah. Silakan. Oke, bedanya adalah termnya gitu ya, syariah dan konvensional kita bisa sebut gitu ya. Kalau dari syariah pastinya kita secara operasional dan hal-hal lainnya kita gaungkan dari sisi syariatnya gitu ya. Tapi kalau dari sisi syariat bukan berarti konsumen atau pengguna selain muslim tidak bisa menggunakan gitu. Justru bisa gitu kan. Tapi yang kami tawarkan adalah syariatnya itu gitu ya. Di mana melalui syariat kita menggaungkan transparansi, terukur, kejelasan gitu ya, dan kenyamanan pastinya. Selain keuntungan gitu ya. Keuntungan itu pasti gitu. Tapi untuk dari sisi syariat tadi 4 hal itu. Kenyamanan, transparansi, terukur, dan kejelasan itu. Oke, baik. Tapi tadinya tentunya ada sisi bisnis ya. Nah, ini menurut pandangan Anda juga Mas Yogi sebetulnya secara prospek bisnisnya seperti apa sih fintech syariah? Apakah memang karena memang segmented ini agak lebih challenging atau sebetulnya sama-sama saja di fintech ataupun fintech syariah? Oke, dari sisi fintech, di mana Kozwa ini bagian dari fintech gitu ya. Tapi secara mekanisme bisnisnya kami berlandaskan peer-to-peer lending syariah gitu. Kalau dari sisi pertumbuhan, kalau dari P2P gitu kita nyebutnya ya, itu naik sepanjang tahun gitu. Walaupun memang P2P ini cuman masih 7% di antara instrumen keuangan lainnya, tapi setiap tahun naik gitu. Tapi dengannya adanya syariat gitu ya, kita menggaungkan syariat, tapi kita bukan berarti mengesampingkan yang namanya risiko gitu ya. Risiko itu justru ada gitu, akan selalu ada di setiap instrumen keuangan. Tapi yang membedakan adalah di Kozwa ini kami punya yang namanya manajemen risiko gitu ya, dengan adanya agunan, kolateral. Jadi angka 18% keuntungan itu per tahun, resikonya ada dan akan diminimalisir dengan adanya agunan ataupun kolateral.
Oke, walaupun investasi memang ujungnya memang ada sisi risk atau resiko di Yes. sana, gitu ya. Tapi bagaimana kita cara juga dapat meminimalisirnya. Dan kalau kita berkaca juga melihat apakah memang perkembangannya sangat pesat ini di fintech syariah karena memang di Indonesia yang mayoritas memang banyak yang beragama Muslim dibandingkan Yes. non-Muslim, atau Anda sebetulnya memiliki pandangan lain dari hal itu? Oke, setuju dengan tadi ya disebutkan kalau misalnya syariah ini menjadi ladang Indonesia menjadi ladang yang subur gitu ya. Kalau untuk fintech yang berbasis syariah, tapi selain itu seperti tadi saya bilang bahwa memang kita ini syariah, tapi dengan ada syariah kita bisa lebih besar lagi ya, kita bisa lebih matang lagi dalam memberikan kenyamanan, keamanan, transparansi. Kadang itu yang dibutuhkan oleh para user gitu ya. Banyak masalah terkait dengan yang namanya pendanaan atau fintech apapun itu, ini ilegal atau enggak ya? Ini sudah berlisensi apa belum ya? Gitu kan. Jadi dengan ada yang syariah, Kozwa yang memang sudah syariah, sudah sesuai dengan DSN, fatwanya DSN MUI, tadi juga sudah disebutkan, sesuai dengan sertifikasi ISO 27001. Jadi itu yang bisa menjadi tameng gitu ya, bahwa Kozwa ini aman gitu. Risiko tetap ada, tapi kita sudah minimalisir dengan berbagai tools dan berbagai pendekatan yang kami sudah lalui. Oke, nah sangat mantap dan juga optimis sekali begitu ya. Nah ini andai kita cermati, tentunya dari sisi bisnis ada supply and demand. Nah demand-nya atau target pasarnya ini seperti apa untuk fintech syariah khususnya Kozwa? Dari Kozwa pastinya yang sedang naik ini UMKM gitu ya. Kami sebagai P2P lending syariah gitu ya, kami membolehkan para pemilik bisnis UMKM bisa dengan mudah mengajukan pendanaan gitu di Kozwa gitu ya. Karena kan ya mereka kadang individu perorangan gitu ya. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan. Pastinya ada beberapa ketentuan, ada due diligence kalau kami menyebutnya ya, yang dimana kami memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif untuk menilai bisnis tersebut gitu ya. Apakah mereka cocok untuk bisa menjadi mitra Kozwa, misalnya beberapa akad-akad yang kami masuki atau tidak gitu ya. Itu hal yang pertama, karena kami juga memperhatikan para lender atau pendana gitu ya. Karena kami juga perlu literasi gitu ya terkait dengan P2P lending ini, bahwa dengan keuntungan 18% tadi itu. Tapi kalau secara market UMKM sedang naik. Ya sudah jelas UMKM ini menopang 60% dari PDB Indonesia gitu ya. Jadi ini yang kami support gitu ya untuk bisa mendukung pertumbuhan UMKM. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita amati banyak begitu ya fintech-fintech yang mana memang mempermudah, bahasanya mempermudah pencairan. Nah, ini seberapa mudah dan skema detailnya seperti apa apabila memang ingin mengajukan permodalan khususnya dari sektor UMKM? Oke, permodalan pastinya kita akan melalui registrasi ya. Harus ada yang namanya surat-surat dan beberapa assessment yang harus dilalui terlebih dahulu. Jika memang UMKM tersebut sudah melalui semua itu, maka bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan. Untuk maksimalnya sesuai dengan OJK itu 2 miliar gitu. Untuk UMKM 2 miliar itu besar gitu ya. Jadi itu keleluasaan yang bisa didapatkan oleh UMKM. Setelah mereka sudah melalui due diligence, ya, nanti kita juga akan ada tim dari kami yang akan melihat dari sisi tersebut. Nanti kami akan sesuaikan dengan akadnya itu seperti apa gitu. Baik lagi, kita nggak boleh lupa, kita Kozwa merupakan P2P lending syariah, kami juga harus memperhatikan gitu ya, menggarisbawahi aspek syariatnya itu demi kenyamanan semua pengguna Kozwa. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini kan banyak juga fintech yang balap-balapan cepat pencairannya. Sebenarnya kalau di Kozwa sendiri seberapa cepat dari registrasi yang Anda katakan tadi hingga pencairan, Mas Yogi? Oke, pencairan ini bisa dibilang dari sisi lender berarti ya, Ya. pendana gitu ya. Kalau misalnya dari sisi pendana, cepatnya itu per bulan gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi pendana, step pertamanya adalah pendana itu melakukan registrasi, mereka sudah tervalidasi semua profilnya gitu ya. Langsung bisa memberikan dana ke proyek yang memang sudah disediakan gitu, yang pastinya sudah melalui berbagai aspek untuk mereka itu kredibel gitu. Setelah itu sudah dilalui, mereka bisa mendanai. Para pendana ini bisa mendapatkan mulai dari 17% per tahun. Kalau misalnya dihitung per bulan itu bisa 1,5% gitu per bulan gitu ya. Seberapa cepat itu per bulan kalau keuntungan.
Tapi jika ditanya seberapa cepat dana itu bisa ditarik, sewaktu-waktu ya, jika ada kebutuhan mendesak dari sisi lender, itu bisa ditarik sewaktu-waktu, sesuai kebutuhan. Oke, Gitu. tidak terkena penalti? Tidak terkena penalti, Oke. namun dengan catatan. Oke. Karena kami juga memperhatikan dari sisi borrower ya, si penerima pendana. Catatannya adalah di saat dana yang ditarik tersebut sudah tertutupi dengan pendana lain, yang pastinya itu nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Kozua untuk menutupi dana itu, sudah bisa ditarik dana. Itu dari sisi lender. Tapi kalau dari sisi borrower, setelah itu proyek dikeluarkan, akan ada masa campaign kalau kami menyebutnya. Jadi masa campaign seminggu, nanti besar harapan di seminggu itu sudah terkumpul dana yang memang diajukan gitu, yang kami campaignkan. Kurang lebih seperti itu. Setelah sudah dana itu terkumpul, bisa cair, bisa berlangsung proyek tersebut. Oke, baik. Nah, ini masih juga dari rasa optimisme begitu ya Mas Yogi. Sebetulnya mengapa fintech syariah juga sangat cocok untuk di negara kita di Indonesia? Selain karena memang mayoritas kita, penduduk kita beragama Islam. Yep. Selain karena Islam ya, tipikal dari masyarakat Indonesia ini adalah mereka mau yang aman, gitu. Mereka mau yang clear-clear aja gitulah. Itu tipikal profil para orang-orang yang mau mendanai gitu ya, atau bisa dibilang investor gitu ya. Dan Kozua memberikan itu, gitu. Kozua memberikan kenyamanan, keamanan. Selain kenyamanan bisa dibilang dari syariat yang sudah jelas, keamanan dengan berlisensi dan berizin OJK, dan kami tadi sudah bersertifikasi dengan ISO, kemudian kami sudah selaras dengan PSE, Penyerangga Sistem Informatika, kemudian dengan Kominfo juga. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang kami bawa untuk masyarakat Indonesia, keamanan, kenyamanan, dan pastinya keuntungan gitu ya, dengan 18% itu. Oke, ujung-ujungnya memang mencari keuntungan ya. Keuntungan gitu itu ya. pasti. Oke, nah tadi juga sempat disinggung Mas Yogi, yang mana sektor yang menjadi tujuan ada UMKM di sana tadi sudah dijelaskan, dan juga ada properti. Ya. Nah, kenapa properti yang juga menjadi fokus utama dari Kozua? Oke, kenapa properti? Selain UMKM ya, properti ini juga punya andil yang besar untuk Indonesia gitu ya. Bahkan anak-anak muda sekarang ini mereka mulai mencari rumah masa depannya mereka tuh di mana gitu. Sedangkan demand-nya itu sangat tinggi gitu kan untuk rumah gitu. Bahkan lebih tinggi demand-nya daripada supply-nya gitu. Jadi kalau misalnya Kozua juga bisa berkontribusi memudahkan mereka untuk bisa memenuhi demand tersebut, akan lebih baik gitu kan. Karena ujung-ujungnya adalah perekonomian Indonesia yang akan tumbuh gitu kan. Jadi karena itu juga kami mendukung sektor di properti gitu. Oke, baik. Jadi ada Kozua untuk mewujudkan mimpi para generasi milenial untuk mendapatkan sebuah hunian begitu ya, kurang lebih seperti itu, Mas Yogi. Semakin menarik dialognya, namun harus kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Tech Conference 2023.